Bab 9. Kegunaan sosiologi. H. Manfaat penelitian sosiologis bagi pembangunan. 1. Pengantar. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat. Proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Peningkatan taraf hidup masyarakat mencakup suatu perangkat cita-cita yang mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Pembangunan harus bersifat rasionalistis. Artinya, haluan yang diambil harus dilandaskan pada pertimbangan rasional. Haluan itu hendaknya didasarkan pada fakta nyata, sehingga nantinya merupakan suatu kerangka yang sinkron. B. Adanya rencana pembangunan dan proses pembangunan. Artinya, adanya keinginan untuk selalu membangun yang didasarkan pada ukuran-ukuran haluan yang terkoordinasi secara rasional dalam suatu sistem. C. Peningkatan produktivitas. D. Peningkatan standar kehidupan. E. Kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sederajat dan sama di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. F. Pengembangan lembaga-lembaga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat. Sikap-sikap tersebut mencakup 1. Efisiensi. 2. Kerajinan dan ketekunan. 3. Keteraturan. 4. Ketetapan. 5. Kesederhanaan dan kecermatan. 6. Ketelitian dan kejujuran. 7. Bersifat rasional dalam mengambil keputusan. 8. Selalu siap untuk menghadapi berbagai perubahan. 9. Selalu mempergunakan kesempatan dengan benar. 10. Giat dalam berusaha. 11. Mempunyai integritas dan dapat berdiri sendiri. 12. Bersikap kooperatif. G. Konsolidasi nasional. H. Kemerdekaan nasional. 2. Cara melangsungkan pembangunan di muka telah dijelaskan secara ringkas tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan. Di samping itu juga telah disajikan cita-cita yang terkandung dalam pembangunan itu. Pembangunan untuk mencapai tujuan tertentu itu dapat dilakukan melalui cara-cara tertentu. Pada dasarnya dikenal cara-cara sebagai berikut. A. Struktural, yang mencakup perencanaan, pembentukan, dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga sosial, prosedurnya, serta pembangunan secara material. B. Spiritual, yang mencakup watak dan pendidikan dalam penggunaan cara-cara berpikir secara ilmiah. C. Struktural dan spiritual. Cara-cara tersebut di atas dapat ditempuh oleh karena secara analitis masyarakat terdiri dari struktur sosial yang mencakup ekonomi, teknologi, dan sistem kedudukan serta peranan. Kecuali itu juga terdapat sistem pemerintahan yang mengatur distribusi kekuasaan dan wewenang serta adanya kebudayaan yang mencakup sistem nilai-nilai. 3. Syarat yang diperlukan. Dengan demikian, untuk berlangsungnya suatu pembangunan diperlukan syarat kemauan yang keras serta kemampuan untuk dapat memanfaatkan setiap kesempatan bagi keperluan pembangunan. Masyarakat harus aktif memecahkan masalah-masalah dan memiliki sikap terbuka bagi pikiran-pikiran dan usaha-usaha baru. Di samping itu, diperlukan adanya kelompok-kelompok yang kreatif atau minoritas, pemimpin-pemimpin yang kreatif, serta massa yang kritis. Selanjutnya, diperlukan tersedianya modal serta bahan baku untuk proses pembangunan material. Warga masyarakat sebagai individu tidak boleh pasrah pada keadaan yang dihadapi atas dasar pandangan hidup bahwa segala sesuatu merupakan nasib buruk bagi dirinya. Manusia pribadi harus dapat berkarya untuk menambah karya dan tidak selalu tergantung pada warga-warga masyarakat lainnya. Warga masyarakat juga harus melatih dirinya untuk bersikap jujur dan senantiasa berorientasi ke muka sehingga proses kehidupannya dapat direncanakan baik mengenai aspek spiritual maupun materialnya. 4. Tahap-tahap pembangunan. Apabila pembangunan dikaitkan dengan tahap-tahapnya, maka dikenal adanya tahap perencanaan, penerapan, atau pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, perlu diadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Pusat perhatiannya, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan, maupun saluran komunikasi. Pada tahap penerapan atau pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat. Di samping itu juga harus diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Dalam tahap evaluasi, diadakan analisis terhadap efek pembangunan sosial. Kiranya sulit untuk membayangkan keberhasilan pembangunan apabila tidak diadakan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai. Sebab mengadakan pembangunan tidaklah cukup apabila hanya dilandasi iktikat baik dan semangat saja.
Usaha lainnya sangat diperlukan untuk mengidentifikasikan apa yang kurang, apa yang macet, apa yang mundur, dan apa yang telah merosot. Hal-hal tersebut memerlukan pengadaan, pembetulan, penambahan, pelancaran, dan peningkatan secara proporsional. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan dapat dipergunakan pelbagai cara, baik sebagai alternatif maupun secara akumulatif. Pembangunan dapat diadakan dengan pembentukan lembaga baru sambil menghapuskan lembaga lama atau memberikan fungsi yang baru pada lembaga yang sudah ada. Lain alternatif adalah dengan jalan, menyusun atau membentuk infrastruktur fisik baru maupun dengan membentuk pusat-pusat pertumbuhan. Namun demikian, tidak pula dapat dilupakan bahwa pembentukan watak masyarakat sangat diperlukan, terutama melalui pendidikan. 5. Penelitian sosiologis. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis dan konstruksi. Analisis dan konstruksi itu dilakukan secara metodologi sistematis dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya dalam kehidupan. Penelitian merupakan suatu sarana bagi ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu yang bersangkutan. Di samping itu, maka penelitian juga merupakan sarana bagi masyarakat, terutama masyarakat akademis, untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Oleh sebab itu, dikenal adanya berbagai jenis penelitian, seperti misalnya A. Penelitian murni, bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis. B. Penelitian yang terpusatkan pada masalah, bertujuan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam perkembangan teori. C. Penelitian terapan, bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat atau pemerintah. Masing-masing penelitian tersebut bernaung di bawah salah satu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dikenal penelitian-penelitian ilmu-ilmu sosial, ilmu alamiah, dan ilmu-ilmu budaya. Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dikenal adanya penelitian antropologi, sosiologis, ekonomis, psikologis, hukum, dan seterusnya. Penelitian sosiologis merupakan proses pengungkapan kebenaran yang didasarkan pada penggunaan konsep-konsep dasar yang dikenal dalam sosiologi sebagai ilmu. Dalam sosiologi dikenal konsep-konsep dasar seperti A. Interaksi sosial, B. Kelompok sosial, C. Kebudayaan, D. Lembaga sosial, E. Stratifikasi sosial, F. Kekuasaan dan wewenang, G. Perubahan sosial, H. Masalah sosial. Konsep-konsep dasar tersebut merupakan sarana ilmiah yang dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran yang ada dalam masyarakat. Kebenaran itu mungkin berkaitan dengan aspek struktural yang relatif statis atau aspek prosesual yang relatif dinamis. Hasil-hasil penelitian sosiologis dapat dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena penelitian sosiologis memusatkan perhatiannya pada masyarakat yang merupakan wadah kehidupan bersama yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut. A. Fisik, B. Biologis, C. Politis, D. Ekonomis, E. Sosial, F. Budaya, G. Kesehatan, H. Pertahanan keamanan, I. Hukum. Sebagai suatu contoh dapat dikemukakan penelitian sosiologis mengenai pola interaksi sosial pada subsistem kehidupan fisik. Pola interaksi sosial pada subsistem fisik jelas berbeda dengan pola interaksi sosial pada subsistem sosial, walaupun ada kalanya dijumpai unsur-unsur yang sama. Berdasarkan perbedaan yang terungkapkan, akan dapat dirumuskan haluan-haluan yang diperlukan untuk menangani proses kehidupan pada subsistem-subsistem tersebut. Hasil penelitian sosiologis tersebut akan dapat memberikan masukan pada ilmu-ilmu lainnya. Misalnya, penelitian sosiologis dapat memberikan masukan pada ilmu hukum, khusus mengenai proses penegakan hukum dan keadilan yang tergantung pada berbagai faktor kemasyarakatan. 6. Manfaat penelitian sosiologis bagi pembangunan. Apabila pembicaraan mengenai manfaat penelitian sosiologis dibatasi pada kaitannya dengan tahap-tahap pembangunan, maka pada tahap perencanaan pembangunan diperlukan data yang relatif lengkap mengenai masyarakat yang akan dibangun. Data tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Pola interaksi sosial yang sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung pembangunan. Dengan mengetahui pola interaksi sosial yang ada dalam masyarakat, dapat diadakan haluan-haluan tertentu untuk memperkuat pola interaksi yang mendukung dan menetralisasi pola interaksi yang menghalangi pembangunan. Pola interaksi sosial yang dilandaskan pada efisiensi misalnya sangat mendukung pembangunan. Tidak demikian halnya dengan pola interaksi sosial yang didasarkan pada kekayaan material. B.
Kelompok-kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Ada kelompok sosial yang mempunyai kekuasaan tidak resmi yang dapat dijadikan panutan bagi pembangunan. C. Kebudayaan yang berintikan pada nilai-nilai. Ada nilai-nilai yang mendukung pembangunan, ada yang tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap pembangunan, ada pula yang menghalangi pembangunan. D. Lembaga-lembaga sosial yang merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang berkisar pada kebutuhan dasar manusia dan kelompok sosial. E. Stratifikasi sosial yang merupakan pembedaan penduduk dalam kelas-kelas sosial secara vertikal. Hal ini penting untuk dapat mengidentifikasikan pihak mana yang dapat dijadikan pelopor pembangunan atau panutan bagi pembangunan. Pada tahap penerapan atau pelaksanaan, perlu diadakan identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap pola-pola kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat, baik yang resmi maupun yang tidak. Dengan mengetahui kekuatan sosial tersebut, kita dapat diketahui unsur-unsur mana yang dapat melancarkan pembangunan, di samping yang menghalangi pembangunan. Dalam tahap penerapan atau pelaksanaan, penelitian mengenai perubahan sosial juga penting. Dengan pengetahuan mengenai perubahan sosial yang telah terjadi, akan dapat diketahui apakah pembangunan yang berhasil atau kurang berhasil. Sebab ada perubahan negatif dan ada yang positif. Perubahan yang akibatnya positif perlu dilembagakan sehingga nantinya membudaya. Sebaliknya, hal-hal yang negatif perlu segera dinetralisasi agar tidak menjadi kebudayaan tandingan dalam masyarakat. Counter culture. Segala hasil penelitian sosiologis yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan penerapan akan dapat dipergunakan sebagai bahan yang akan dinilai pada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi dapat diadakan penilaian dengan mempergunakan beberapa ilmu pengetahuan. 7. Penutup. Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk oleh karena mencakup berbagai suku. Berbagai suku tersebut masing-masing mempunyai kebudayaan khusus tersendiri yang menjadi identitas masing-masing suku. Kemajemukan inilah yang dihadapi dalam proses pembangunan nasional. Hal ini bukan berarti bahwa adanya suku-suku dengan berbagai kebudayaan khusus harus dihilangkan dalam pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses yang direncanakan dan dikehendaki harus mempertimbangkan adanya berbagai suku dan kebudayaan khusus tersebut. Pembangunan seyogyanya dilaksanakan berlandaskan kenyataan tersebut yang diserasikan dengan kepentingan nasional. Penelitian-penelitian sosiologis akan dapat memberikan data yang diperlukan untuk mengadakan keserasian tersebut, sehingga pertentangan yang negatif dapat dihindarkan dengan cara yang persuasif.